Jadi rumus yang di dalamnya itu mengandung nama kolom, ya, nama kolom itu cirinya kalau diakses itu apa ya, dijaga oleh kurung siku, ya, dijaga oleh. Jadi kalau ketemu seperti ini berarti kita bisa asumsikan ini berarti kolom karena ada kurung siku. Kurung siku itu juga untuk mengantisipasi kalau nama kolomnya itu tidak ditulis bersambung. Contohnya seperti ini, total spasi penjualan. Ini kan nama kolom ya, tapi tidak menggunakan underscore. Ini dipisah pakai spasi. Lah ini bahaya kalau tidak disiku. Kenapa? Kalau tidak disiku, maka dianggap dua kata. Ini kata sendiri, ini kata sendiri. Kalau disiku itu berarti otomatis dianggap satu kata. Ya, satu nama. Seperti itu. Saran saya pembuatan rumus ini jangan ngetik 100%. Tetapi seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi sebelum buat rumus pastikan sudah di save. Kemudian pada saat buat rumus itu Anda ambilkan, double klik gitu. Nanti kan kalau kalian sudah hafal tentang if itu kan nulisnya cepet. If buka kurung. Syaratnya kolom apa, lebih besar apa, atau lebih kecil berapa, titik koma berapa kan gitu. Ya. Jadi tidak nyari fungsinya dulu apa enggak, langsung bisa Anda ketikkan di sini if misalkan ya. Anda butuh rumus if. Nah, itu kan rumusnya muncul sendiri loh, enter. Tinggal kamu enter. Terus syaratnya pakai apa? Total penjualan kan seperti itu ya, lebih kecil dari 50.000 dapat diskon 0%. Kemudian if lagi, buka kurung, total penjualan lebih kecil sama dengan 300.000 ya, dapat diskon 5%. Sisanya 10%. Kurungnya ada 2. Kemudian dikali dengan total penjualan. Kan gini nulis rumusnya itu. Oke. Kemudian di sini diganti dengan kata diskon kan gitu ya. Jadi jangan ngetik manual semuanya. Nanti takutnya ada salah ejaan atau apa, malah rumusnya tidak jadi, tidak jalan. Deal ya. Oke. Berikutnya ada di soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita diminta untuk membuat query cross, query silang. Query yang datanya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini mirip dengan rekap ya. Ada yang vertikal ini nama-nama kota, ada yang horizontal ini jenis-jenis kelamin. Cara bacanya nanti gimana Pak? Contohnya jenis kelamin 1 ini laki-laki, 2 perempuan. Kalau terlihat seperti ini datanya berarti dari kota Blitar itu kasirnya hanya 1 orang. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Kediri ada 2 kasir, 1 laki-laki, 1 perempuan. Malang ada 3 kasir, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ini kan kita mendapatkan rekap data itu dengan mudah ya, untuk melihat data kasir beserta kotanya, jenis kelamin dan kotanya. Dalam bentuk silang. Silang itu berarti ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini disebut dengan cross tab query. Nah, cara membuatnya seperti ini. Anda masuk ke create, ini pakai wizard. Ada namanya cross tab query wizard. Kalau sudah di OK. Nah, setelah di OK, Anda diminta untuk memilih tabel sumbernya. Oh, tabel sumbernya tabel kasir. Ya, pilih tabel kasir. Next. Berikutnya, which fields value do you want as row heading? Anda diminta untuk menentukan kolom yang akan menjadi data yang berbentuk row. Row itu berarti vertikal. Jadi dari soal ini yang berbentuk vertikal adalah kota. Jadi Anda pilih kota. Masukkan. Nanti kota-kota akan muncul di sini. Kalau sudah, Anda next. Ini bisa lebih dari 1 ya. Kalian bisa milih kota sekaligus kode, itu bisa. Jadi tidak hanya 1 bisa.
Ya, sementara ini kita hanya butuh kota saja ya. Kemudian next, berikutnya Anda diminta untuk menentukan kolom yang memunculkan data apa namanya? Memilih kolom untuk kolom heading yang bentuknya horizontal. Jadi dari soal ini itu jenis kelamin. Jadi pilih yang JK. Jadi di sini akan muncul. Loh kok JK-nya ada 3 Pak? Ini jenis kelamin model apa misalkan? Enggak, ini miniatur data saja. Jadi nanti kalau data yang saya tunjuk misalkan alamat, alamat kan bisa banyak sekali. Ini hanya miniaturnya saja. Berarti nanti kalau JK itu hanya ada 2, laki-laki dan perempuan, di sini juga akan munculnya laki-laki, perempuan. Gitu. Dan kalau sudah, next. Berikutnya Anda diminta untuk menentukan data persilangannya. Kalau dilihat dari soal persilangannya ini menggunakan count. Kenapa pakai count? Karena kita menggunakan kode kasir. Kode kasirnya itu teks kan, tidak bisa disum kan teks. Berarti pakai count. Terus kenapa nggak milih nama, kenapa nggak milih alamat Pak? Karena yang dijamin unik, yang dijamin selalu beda antara satu orang dengan orang yang lain itu adalah kodenya. Kalau kalian milih nama, nama bisa sama. Kalau milih alamat, alamat bisa sama. Berarti nanti kalau ada 10 orang, alamatnya yang sama 3, kalian count, ketemunya hanya 7. Karena yang 3 dianggap sama. Ya, seperti itu. Jadi kita memilih kolom yang selalu datanya itu beda-beda. Jadi memastikan bahwa ini mewakili satu orang gitu ya. Itu berarti count dari kode kasir. Jadi pilih kode kasir, rumusnya pakai count. Oke. Di next, kemudian namanya apa? Kita lihat jumlah kasir menurut jenis kelamin dan kota. Jumlah kasir menurut jenis kelamin dan kotanya. Maka muncul sudah datanya seperti ini. Cara bacanya seperti tadi. Blitar, 1 orang, itu jenis kelaminnya laki-laki. Kepanjen, 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Surabaya, 2 orang, itu perempuan semua. Terus total of kode kasir ini kok munculnya tidak informatif Pak. Ini kan total karyawan. Ini kok total. Ini sama saja dengan kemarin. Apa? Di sini alias. Berarti ini digantikan total karyawan. Enter. Maka nanti akan bisa jalan seperti ini. Secara kecepatan saya merasa ini lebih cepat daripada Excel. Mau data berapapun Anda langsung mendapatkan rekapnya dengan cepat. Cara bacanya juga mirip. Cara susunannya mirip. Tidak 100% mirip ya, mirip. Hampir mirip. Pak, ini tidak bisa ditaruh di belakang. Bisa taruh di belakang. Nggak masalah, digeser aja. Jadi bisa digeser-geser totalnya. Karena secara desain ini ada di belakang, tetapi secara tampilan dia muncul di tengah-tengah tadi kan, di sini kan. Kalau mau ditarik ke belakang enggak masalah. Di sini. Yang penting kalian bisa ngerti cara baca hasilnya. Oke ya, ini namanya cross tab atau query silang, persilangan data. Berikutnya kita lihat lagi. Buat query dengan fasilitas query design view untuk menampilkan informasi total kali penjualan tiap jenis barang. Namanya nanti rekap total kali penjualan per jenis barang. Kalau kalian melihat tampilan ini berarti jenis query apa? Ini jenis query apa? Yang terakhir tadi kita bahas, ini adalah jenis ke-6 namanya cross tab query atau query persilangan. Soal ini masuk jenis query apa? 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6? Jenis query yang mana? Query 6 ya, betul.
Ini jenis yang keenam cross tab. Anda lihat ada data yang vertikal, ini nama-nama barang, ada data yang horizontal, ini jenis barang. Nama-nama jenis barang. Terus di sini ada rekap totalnya. Cara bacanya gini, Buyung Upi itu jenisnya jamu, terjual 2. Ya, jamu rematik itu jenisnya juga jamu, terjual 3. Denko itu jenisnya minuman, terjual 3. Nanti kalau kalian kerja di BPR, kerja di bank, ya apapun, ini muncul nama-nama nasabah, ini muncul bulan-bulan, ini muncul total tabungannya dia. Terus misalkan Aris Januari nabung enggak, kalau enggak nabung berarti 0. Februari nabung berapa, 1 juta, berarti di sini muncul 1 juta. Februari nabung 500.000, berarti 1 juta tambah 500.000, di sini muncul 1.500.000. Seperti itu nanti pemanfaatan di dunia kerjanya. Nah, sekarang kita buat ya menggunakan query cross tab, jenis cross tab. Tapi cross tab yang seperti apa? Ini ada 2 jenis cross tab ya. Cross tab query multi tabel. Yang ini single tabel. Ya. Catatannya yang single tabel dapat dibuat menggunakan menu query wizard. Sedangkan yang multi tabel catatannya tidak dapat dibuat menggunakan menu query wizard. Jadi harus dibuat dengan menu query design. Ini catatannya. Tidak bisa menggunakan query wizard lagi. Loh kok iso, Pak? Lihat, ini berasal dari tabel barang. Ini berasal dari tabel jenis. Ayo. Nama jenis itu di sini, nama barang di sini. Berarti kan multi tabel. Karena multi tabel, maka tidak bisa Anda buat menggunakan cross tab biasa. Contoh, saya pakai query wizard, milih cross tab. Terus Anda milih sumbernya, tabel barang. Next, ya sudah tabel barang saja berarti sumbernya. Mana tabel jenis barangnya? Tidak bisa milih. Kalau saya back, milih tabel jenis barang. Next, ya tabel jenis barang saja nantinya. Malah nggak mau. Ya. Tabel jenis barang. Nggak mau. Aneh kan? Nah, makanya ini tidak bisa dibuat menggunakan desain. Menggunakan query wizard. Tetapi belajarnya tetap dari query wizard. Loh kok iso, Pak? Lihat. Tadi yang kita munculkan untuk cross tab adalah jumlah kasih menurut jenis kelamin dan kota. Kita harus belajar dari susunannya ini untuk menciptakan cross tab. Pertama, ada sumber. Berarti kalau kita pengen membuat query cross tab dengan desain, munculkan sumbernya dulu, barang dan jenis. Oke, terpenuhi sumbernya. Relasinya ada? Ada. Berarti sumber ada. Berikutnya, kolom-kolom yang mau dimunculkan. Oh, di sini berarti pilih kolomnya nama barang dan nama jenis. Oke. Berarti kolom-kolomnya ini ada, cocokkan di sini. Ini dan ini. Berikutnya apa? Berikutnya di sini ada kode kasir, ada rumus count, ada rumus value. Ini ada total. Tapi ininya kok mati, Pak? Harusnya kan kalau ngomong total kemarin ini hidup, Pak. Ternyata cross tab tidak menggunakan total di sini, tapi menggunakan cross tab. Berarti punya kita juga harus dirubah menjadi cross
tab. Lihat ya. Saat cross tab ini nyala, ini mati. Kalau ini kalian kembalikan, ini nyala, bisa hidup ini. Tapi pilihannya bukan itu, pilihannya cross tab. Oke, kita lihat sekarang. Total grup by. Di sini grup by. Bawahnya row heading, kolom heading. Berarti ini jadikan row heading, ini jadikan kolom heading. Jadi belajarnya dari sini. Terus kode kasir count value. Ini berarti yang muncul di tengah-tengah ini. Apa kita tentukan di sini? Oh, yang harus muncul di tengah-tengah ini yang di sini. Itu adalah jumlah terjualnya dia. Jumlah terjualnya dia itu ngomongnya bagaimana? Ayo, ngomongnya bagaimana? Ngomongnya ya harus memasukkan tabel detail, tidak bisa tidak. Karena yang menyimpan data penjualan jumlahnya ada berapa itu tabel detail. Nah, ini bisa dimasukkan, dikasih rumus sum. Ini sebagai apa? Value. Ini rumus, ini value. Berarti di sini pilih value. Row heading, kolom heading, value. Row heading, kolom heading, value. Nah, lancar ya. Tinggal yang belakang. Yang belakang ini totalnya, yang ini. Cara munculkannya bagaimana? Lihat, kolomnya sama ternyata. Oh, berarti di sini bisa saya masukkan jumlah lagi. Tapi rumusnya beda. Ini row heading. Ini berarti sama. Sum, ini row heading. Kalau struktur yang di sini bisa Anda kenali, Anda bisa membuat cross tab untuk multi tabel. Jadi unsur-unsurnya yang harus kalian tepatkan. Lalu kita run. Loh, kok beda Pak? Ini dua. Jangan-jangan tidak pakai sum. Jangan-jangan pakai count. Kan gitu ya. Oke, kita ganti. Kalau pakai count berarti tidak pakai jumlah, tapi pakai kode barang. Ini diganti menjadi count. Ya, count itu kan rumus untuk banyaknya ya, bukan total kan. Count. Run dulu. Nah, sama ya. Oh, berarti yang dipakai adalah kode barangnya. Terus di sini yang horizontal nama-nama jenisnya. Jadi kalau kalian ditanya, sebenarnya dari semua barang yang ada di gudang yang terjual itu jenis apa saja sih? Ya ini saja yang terjual. Jamu, minuman, kosmetik, minuman. Jamu, kamar mandi, kosmetik, minuman. Elektronik nggak pernah terjual, nggak ada di sini. Jamu terjual berapa? 2 misalkan. Ya. Apa namanya? Boyong Upi. Ya, ini namanya query cross tab. Nah, tinggal ini diganti menggunakan alias. Apa aliasnya? Total kali penjualan. Total kali penjualan. 2. Nah, seperti ini. Jadi kolom ini bisa kalian modif sebenarnya. Pilih-pilih terserahlah. Sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan tujuan membuat query ini apa. Memunculkan data apa gitu. Itu pilihan sendiri. Oke, simpan dengan nama apa? Rekap total kali penjualan per jenis barang. Simpan. Rekap total kali penjualan per jenis barang. Oke, sudah jadi di sini ada muncul. Jadi dari yang satu tabel, single tabel, ini strukturnya kita pelajari untuk bisa membuat yang multi tabel. Ya, kalau yang single tabel ini bisa saya gunakan tapi terbatas, maka yang multi tabel ini bisa saya gunakan tapi lebih luas. Hanya saja
strukturnya harus niru yang single tabel. Struktur apa toh Pak? Ya mulai ada cross tab, mulai milih ini harus group by, ini harus group by, ini harus row heading, ini harus row heading, ini rumus, ini value, ini rumus, ini row heading, itu harus kalian tepati gitu. Kalau bisa nepati itu, kolomnya silahkan dimodif. Jadilah cross tab multi tabel. Seperti ini. Oke?